Shalom Bethesda Church. Shalom. Lebih semangat lagi Shalom Bethesda Church. Shalom. Wow, Tuhan baik, amin. Kalau nggak keberatan boleh jumpai kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai, sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Betapa kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang selalu setia, selalu mencintai kami apapun keadaannya Tuhan. Kami percaya di hadapan-Mu kami adalah orang yang telah dibenarkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau masih Tuhan yang sama. Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan juga yang sama yang membebaskan kami dari setiap masalah, pergumulan, penyakit kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami declare the battle is the Lord's. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Sama-sama orang yang benar kita katakan. Amin. Come on church, let's sing it out. When all I see is the battle, you see my victory. All I see is the mountain, you see the mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. Amen. There's nothing to fear now, for I am safe with you. Come on church, let's declare it. Hallelujah. So when I'll fight on my knees with my head lifted up. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Hey! And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. Come on, sing it out. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. The battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. There's nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. There's nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. There's nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before
battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau terus menyanyikan tentang Kau Tuhan. Kebaikanmu selalu baru setiap hari. Since I knew every morning, steadfast love will never end. So one faith in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh, Every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hand. Every time, every battle that I face, you met me then with grace. Honest, oh, through it all. through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies I knew every morning. Steadfast love will never end. Storm won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Your faithfulness. Here and now, look back on where I've been. Feel as good as you were then. There's no limit to your love. Yeah, yeah. Through it all, looking so, So, so so good. Got your word, like you said you would. come on. The mercies I knew every morning. Steadfast love will never end. The hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh, oh, come and sing with us. Oh, how great. Oh, how great is your faithfulness. Lord, how great. Oh, how great. Lord, how great is your faithfulness. Oh, through it all, It's so, so you are good, Lord. Through it all, Through it all, you've been so, so good. you are good. Got your word, like you said you would. Your Mercies I knew every morning. Steadfast love will never end. Smoke don't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Every morning, steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Besar setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih atas kuasa yang kau berikan di dalam namamu Tuhan Yesus. Inilah sembah kami, inilah syukur kami. Come on church, let's sing it out.
Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on, sing it out. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Hey! Come on church, ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah Ku pakai kuasa, oh, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama yang ada di bumi ini, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami declare namamu Tuhan, kami declare kuasamu Tuhan Yesus. Come on church, let's sing it out. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja, hey, segala raja. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia layak, amin. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita, sorakan haleluya. Dia Tuhan yang besar, amin. Amin. Haleluya saudaraku. Tidak cukup hanya tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan sempurna. Tetapi lebih daripada itu ada yang lebih penting. Kita perlu tahu dengan segala kebesarannya, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Untuk menyembuhkan saya dan saudara. Untuk memulihkan kehidupan kita, amin. The name is Jesus Christ. Haleluya. Sing it out, church. And I know a name that can silence the roaring waves. And I know a name that can empty out a grave. I know a name. It's the only name that saves, and it's worthy of our praise. Come on, church. I call you Jesus, and I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. And every time I call you Jesus, I call you
of glory forever. Something comes out of the grave. And every time I call your name, Come on, every voice. I have a king, amen, with dominion over death. He holds the keys. In his holiness, God has, he is the heel that has crossed the serpent's head. And I'll resurrect the great I am. Come on, I call you Jesus. I call you healer. Reason and reigning in power. Something comes out of the grave. And every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, one chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shakes. And every time I call your name, chains break, dry bones awake. And every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, and every time I call your name, Jesus. Come on, every voice. When all that is now yours, sing, and when all grave your victory, when all that is now yours, sing, and when all grave your victory. Louder, church, come on. Where all that is now yours, sing, and where all grave your victory. You say that things come alive, that things come alive, that things come alive in the name of Jesus. Say that things come alive, that things come alive, that things come alive in the name of, that things come alive, woo. That things come alive, that things come alive in the name of, that things come alive, that things come alive, that things come alive, hey, that things come alive. Say, I call you Jesus, say, I call you healer, reason and reigning in power. Something comes out of the grave, oh, the grave. And every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, hey, things break, right, bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. And every time I call your name, dead things come alive. Say, dead things come alive. Ooh, dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive. Dead things come alive. Dead things come alive in the name of Jesus. Yeah. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Kami sembah Engkau, sebab Engkau Tuhan yang layak disembah. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat gagah kami, semua karena kasih karunia Tuhan.
penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami buka hati kami menyatakan pujian kami Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, ajar kau Tuhan. Kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang ajaib. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kami berseru Tuhan, kami berharap hanya di dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku. Tak
sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang memberikan seluruh hidupku. Kami bawa hidup kami Tuhan di angkat-Mu. Walau lewati lembah, aku kami tinggalkan. Dengan segenap hati kita nyatakan, selama-lamanya kami sembah Kau. Ku sembah Kau. Kau yang setiap isi hati kami Tuhan, hati yang rindu menyembah-Mu. Walau lewati lelah, Kau tak pernah meninggalkan kami. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kau menyayangi kami Tuhan. Dengan tangan yang terangkat, dengan rasa kagum kita kepada Tuhan Yesus, ku sembah Kau Allahku. Sahabatku, Kau yang memulihkan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Engkau Tuhan kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Kami mau menyatakan rasa cinta kami Tuhan. Ku sembah Kau, selama-lamanya kami sembah Kau. Walau lewati lembah, walau lewati. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hidupku. Kembali kami berkumpul di tempat ini, bertekun dalam persekutuan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu Injil Kristus. Berita tentang Yesus yang disalibkan. Buat orang dunia, Injil Kristus adalah batu sandungan, kebodohan. Tapi buat kami yang dipanggil, kami yang percaya, Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, yang sedang menuju kepada kebinasaan, kami membutuhkan hikmat Allah yang disertai kekuatan Allah. Dan lebih daripada itu, Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan. Ketika kami bertekun di dalamnya, melihat Yesus,
Maka hari ini kami senantiasa selalu mendapat kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali kami naik dengan terbang, dengan kekuatan sayapnya. Kami berlari tidak menjadi lesu. Kami berjalan, kami tidak menjadi lelah. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian. Hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. Kita sudah sama-sama belajar ada 4 hal. Masih ingat 4 hal yang membuat gereja, hidup orang percaya, hidup saudara, hidup saya semakin kuat. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, selalu berkumpul, memecah-mecahkan roti. Yang keempat, berdoa. 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagian yang pertama, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ingat, kenapa kita harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Karena saudara dan saya sedang hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Semakin lama semakin gelap dan sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara tidak bisa hidup dalam dunia yang seperti ini dengan cara-cara dunia. Saudara nggak bisa mengalahkan dunia dengan cara-cara dunia. Saudara butuh hikmat Allah. Bukan hanya hikmat Allah, tapi hikmat Allah yang disertai kekuatan Allah. Di mana saudara bisa menemukan hikmat Allah yang disertai dengan kekuatan Allah? Dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu pengajaran rasul-rasul? Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan. Injil Kristus buat orang dunia, khususnya buat orang Yahudi adalah batu sandungan. Buat orang-orang Yunani yang mencari hikmat, buat mereka ini kebodohan. Tapi buat kita yang dipanggil, buat saudara, buat saya yang dipanggil, Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Hikmat Allah yang disertai dengan kekuatan Allah. Itu sebabnya betapa pentingnya dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, saudara bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan. Waktu saudara bertekun dalam hal ini, apa yang terjadi? Hikmat Allah, kekuatan Allah akan dinyatakan dalam hidupmu. Apa yang bisa hikmat berikan sama saudara? Umur panjang, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan. Satu lagi, kesejahteraan, peace, damai. Amin. Bertekunlah dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara setiap minggu datang ke tempat ini mendengar pengajaran rasul-rasul. Saudara tidak mendengar yang lain. Hanya mendengar tentang Yesus, Injil Yesus. Semua berita tentang Yesus dan semua apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam Injil Kristus. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Ingat musuh yang kedua, kuda hitam. Betul? Waktu materai dibuka ada kuda hitam dan dari tengah-tengah makhluk itu ada suara berkata, secupak gandum sejinar, tiga cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ada roh jahat yang dilepaskan. Waktu iblis berkuasa atas dunia ini, tapi puji Tuhan kalau saudara baca kitab Wahyu, materai itu sudah dilepaskan dari saudara. Saudara dibebaskan. Siapa yang bisa membebaskan saudara dari materai? Yesus, anak domba Allah. Sebelumnya nggak ada yang bisa membebaskan. Itu sebabnya tua-tua menangis. Tapi ada singa dari Yehuda. Yang pertama dia, anak domba Allah mati, mencurahkan darahnya, sesudah itu singa Yehuda, dia menang. Kamu sudah dilepaskan, kamu sudah dibebaskan dari materai si jahat. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, ini berbicara tentang apa? Resesi. Mereka dilepaskan untuk mendatangkan kesulitan secara ekonomi. Nah sekarang bagaimana caranya saudara hidup dalam dunia yang semakin lama semakin sulit secara ekonomi, tetapi kamu tetap diberkati Tuhan. Konteksnya dalam persekutuan. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yohanes berdoa untuk saudaranya Gaius, saudaraku yang kekasih, Gaius yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam Alkitab versi New King James Version, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Prosper in all things.
Siapa di sini yang mau prosper, berhasil, makmur in all things? Amin. Saudara nggak alergi kan sama kata prosper? And be in health. Health. Hari ini saya mau berbicara tentang prosper. Selanjutnya next saya mau berbicara tentang health. Kesehatan. Karena bagian yang ketiga adalah selalu berkumpul memecah-mecahkan roti. Jadi hari ini saya mau berbicara tentang prosper. Kemakmuran. Keberhasilan yang baik. Oke? Tapi saya tahu banyak gereja, banyak orang Kristen yang menyalahgunakan kata prosper atau prosperity, kemakmuran, keberhasilan yang baik. Sehingga banyak orang Kristen yang anti. Sekali lagi saya tanya, saudara anti gak? Jangan. Selama dalam Alkitab, selama ini kebenaran. Kebenaran harus tetap diberitakan. Amin. Tapi banyak orang Kristen jadi anti sama kemakmuran. Sama keberhasilan yang baik. Prosperity. Mereka anti prosperity. Itu sebabnya banyak gereja yang tidak berani menyentuh area ini. Waktu gereja mulai berbicara tentang prosperity, menyentuh area ini, kemakmuran, keberhasilan yang baik, gereja langsung diintimidasi. Wah ini gereja nih, pendetanya nih, berkat-berkat, duit-duit, Injil kemakmuran. Di Alkitab tidak ada Injil kemakmuran. Selama saya baca Alkitab, Injil disebut sebagai Injil kasih karunia Allah, Injil damai sejahtera Allah, Injil Kristus. Tidak ada Injil kemakmuran. Kemakmuran bukan Injil. Tapi kalau Injil tidak memberikan dampak sama saudara, Injil adalah kebohongan. Apa artinya Injil? Kabar baik. Waktu kabar baik ini diberitakan sama saudara, kalau kabar baik ini tidak memberikan dampak sama saudara, artinya kabar bohong. Sekali lagi saya ulangi, Injil bukan kemakmuran. Tidak ada Injil kemakmuran. Kemakmuran bukan Injil. Tapi kalau Injil tidak memberikan dampak sama saudara, Injil adalah kebohongan. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita tetap diberkati di masa sulit. Amin. Konteksnya adalah dalam persekutuan. Konteksnya dalam persekutuan. Tentunya bukan dengan cara dunia. Tapi dengan cara-caranya Allah. Ada yang bilang amin. Aminnya mulai melemah sampai ke sini. Dengan cara-caranya Allah. Kita sudah sama belajar. Apa itu cara-caranya Allah? Memberi. Menabur. Amin. Cara-caranya Allah menabur. Masih ingat yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu? Waktu Ishak ada di zaman kelaparan, bukan kelaparan yang pertama kali, Tuhan berkata sama Ishak, jangan pergi ke Mesir. Mesir berbicara tentang dunia. Jangan pakai cara-cara dunia, tinggallah di negeri ini. Apa yang Ishak lakukan di negeri itu? Dia menabur. Dan tahun itu juga dia diberkati 100 kali lipat. Why? Nggak ngerti, itu caranya Tuhan. Ada hikmat, ada kekuatan yang disertai. Amin, bukan kekuatan saudara. Kita nggak habis pikir dalam keadaan sulit, menabur, datang. Siapa yang memerintahkan berkat itu datang? Kekuatan Allah. Amin. Jadi konteksnya adalah menabur di dalam persekutuan. Persekutuan, konteksnya di sini berbicara tentang gereja lokal. Saudara bisa memberikan persepuluhan ke gereja lokal, saudara bisa memberikan persembahan di gereja lokal, saudara bisa membantu semua pekerjaan Tuhan dalam gereja lokal, saudara bisa membantu orang-orang lain yang membutuhkan yang ada dalam gereja lokal. Tuhan akan memberikan penuaian yang berlimpah dalam hidupmu. Dan hari ini saya khusus mau berbicara tentang persepuluhan. Saya cari-cari sepanjang tahun ini saya belum pernah berbicara tentang persepuluhan. Tapi ini bagian dari penggembalaan. Saya harus beritakan yang namanya kebenaran harus diberitakan. Jangan biarkan ada seorang pun yang mengintimidasi saudara waktu saudara memberitakan kebenaran. Yang namanya kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran harus diberitakan.
Hari ini saya mau berbicara tentang persepuluhan. Disclaimer, selalu kalau saya berbicara tentang persepuluhan, selalu saya katakan khotbah hari ini bukan untuk semua orang. Bukan buat semua orang. Tapi untuk orang-orang yang mau belajar cara-caranya Tuhan. Terus siap diberkati? Oke. Kejadian pasal 14. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Perhatikan baik-baik. Peristiwa yang diceritakan di sini, Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek dari semuanya. Peristiwa yang diceritakan di sini, itu terjadi 400 tahun sebelum hukum Taurat diberikan. Sekali lagi saya ulangi. Peristiwa yang diceritakan di sini, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek, Raja Salem, yang membawa roti dan anggur, imam Allah yang maha tinggi. Peristiwa ini terjadi 400 tahun sebelum hukum Taurat ada. Kenapa saya harus katakan ini? Karena ada begitu banyak orang akhir-akhir ini mengatakan bahwa persepuluhan ada di bawah hukum Taurat. Persepuluhan ada di bawah peraturan imamat Lewi. Bukan. Prinsip persepuluhan pertama kali muncul di bawah peraturan Melkisedek. 400 tahun sebelum hukum Taurat ada. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa persepuluhan ada di bawah hukum Taurat, persepuluhan ada di bawah imamat Lewi, dan sekarang hukum Taurat dibatalkan, persepuluhan dibatalkan, mereka harus baca ayat ini. Prinsip persepuluhan pertama kali ada di bawah peraturan Melkisedek. Itu yang pertama kali. Jadi bukan di bawah hukum Taurat. Jadi kalau orang-orang yang menganggap, sekarang kalau saudara lihat di TikTok ada begitu banyak orang-orang yang bilang, oh persepuluhan dibatalkan karena persepuluhan ada di bawah hukum Taurat, persepuluhan gak berlaku lagi. Nah mereka harus baca ini. Baca ayat ini. Kenapa semuanya diam? Jadi prinsip persepuluhan pertama kali ada di bawah peraturan Melkisedek. Question, siapa Melkisedek? Siapa Melkisedek? Ibrani pasal 5. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak. Dan sekalipun ia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar Allah. Menurut peraturan Melkisedek. Allah begitu mengasihi saudara, Allah begitu mengasihi saya. Dia berikan anaknya yang tunggal. Dia datang sebagai anak. Dan dia taat sama bapaknya. Bahkan taat sampai mati. Betul? Dia menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia taat sampai mati. Kemudian dia bangkit. Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia menjadi imam besar buat saudara, buat saya. Pokok keselamatan buat saudara, buat saya. Menurut peraturan Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Tidak lain, tidak bukan, merupakan gambaran tentang siapa? Yesus. Ayat 11. Pelan-pelan. Tentang hal itu. Tentang Melkisedek. Betul?
Jadi ayat ini sedang berbicara tentang Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melki. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Tentang hal itu. Tentang apa? Tentang Melkisedek. Jadi semua pengajaran tentang Melkisedek termasuk persepuluhan. Karena persepuluhan pertama kali ada di bawah peraturan Melkisedek. Tentang hal itu, tentang Melkisedek, semua pengajaran tentang Melkisedek termasuk persepuluhan di dalamnya adalah makanan keras. Makanan keras. Itu sebabnya kalau ada orang Kristen yang belum mengerti tentang persepuluhan dan belum memberikan persepuluhan, jangan dihakimi. Jangan. Karena mereka belum bisa makanan keras. Mereka masih memerlukan susu. Sabar. Tentunya saudara tidak memukul bayi saudara kalau belum bisa makanan keras, bukan? Sabar aja. Biar mereka bertumbuh. Biar mereka bertumbuh. Betul? Ada saatnya mereka bisa makan makanan keras. Jadi kalau saudara dan saya berbicara persepuluhan, jangan berharap semua orang Kristen menerima pewahyuannya. Enggak. Kenapa? Paulus sudah berkata, ini sukar dijelaskan. Nggak masuk akal. Gua yang kerja capek kok lu potong 10%. Dan ini sulit dijelaskan. Dan kamu lamban untuk mengerti. Jadi nggak semua orang. Itu sebabnya kalau saya berbicara persepuluhan, saya selalu disclaimer. Khotbah ini bukan untuk semua orang. Bukan. Jadi, kembali lagi. Prinsip persepuluhan pertama kali ada di bawah peraturan Melkisedek. Kemudian, 400 tahun kemudian, Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Waktu ada hukum Taurat, orang Yahudi memasukkan persepuluhan di bawah peraturan imamat Lewi. Sejak saat itu, persepuluhan ada di bawah hukum Taurat. Yang tadinya, perhatikan baik-baik, yang tadinya persepuluhan ada di bawah peraturan Melkisedek, orang memberi dengan pewahyuan. Nggak ada hukum yang mengatur pewahyuan. Orang memberi dengan pewahyuan. Tetapi setelah Allah memberikan 10 hukum Taurat, orang Yahudi memasukkan hukum persepuluhan di bawah hukum Taurat. Orang Yahudi memasukkan persepuluhan di bawah peraturan imamat Lewi. Diatur oleh hukum Taurat. Jadi sejak saat itu orang tidak lagi memberikan persepuluhan dengan pewahyuan. Orang memberikan persepuluhan sebagai kewajiban dan dengan ketakutan. Kenapa? Ada kutuk yang datang. Ini diatur sama hukum Taurat. Tapi hari ini saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu tidak lagi hidup di bawah peraturan imamat Lewi. Jadi kalau sekarang saudara nggak kasih persepuluhan, tidak ada kutuk yang datang sama saudara. Tenang. Bisa tarik napas yang lega. Nggak ada kutuk yang datang sama saudara. Saudara nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu hidup di bawah kasih karunia. Kamu tidak lagi di bawah peraturan imamat Lewi. Tapi kamu di bawah peraturan Melkisedek. Raja Salem. Raja damai. Yang membawa roti dan anggur. Memberikan tubuhnya, darahnya. Hidupnya. Amin. Dan menjadi imam besar. Pokok keselamatan selama-lamanya. Kamu memberikan persepuluhan. Bukan kewajiban. Bukan dengan ketakutan. Tapi pewahyuan. Itu sebabnya saya katakan, kalau kamu gak punya pewahyuan, gak usah kasih. Dalam peraturan Melkisedek. Dan dalam perjanjian baru dibahas juga, dikembalikan, diingatkan Melkisedek dan Abraham. Dan ini jahatnya hukum Taurat. Atau hukum Taurat diberikan. Persepuluhan dimasukkan ke dalam hukum Taurat. Siapa yang memasukkan? Manusia. Bukan Tuhan. Tuhan hanya kasih 10.
Tapi manusia modifikasi jadi 613. 10 aja gak mampu. Mau ditambah-tambahin lagi. Jadi 600 lebih. Termasuk persepuluhan dimasukkan ke dalamnya. Diatur dalam imamat Lewi. Jadi sebelumnya orang memberikan persepuluhan dengan pewahyuan. Oh engkau baik Tuhan, engkau yang memberkati aku persembahkan. Pewahyuan. Enggak ada paksaan. Enggak ada kewajiban. Enggak ada kutuk kalau enggak dikasih. Tapi waktu orang masukkan ke dalam persepuluhan. Masukkan persepuluhan dalam hukum Taurat. Diatur, dimodifikasi, ada hukumnya. Ada belalang pelahap lah, ada kutuk lah. Sehingga saat itu, sejak persepuluhan dimasukkan ke dalam hukum Taurat, orang memberi dengan sebagai kewajiban. Dan dengan ketakutan. Udah kasih belum? Udah kasih belum? Belum. Tadi kutuk lu. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kamu memberikan persepuluhan bukan sebagai kewajiban dan dengan ketakutan. Kamu memberikan persepuluhan karena kamu punya pewahyuan. Betapa besar Tuhan dalam hidupmu. Betapa Tuhan punya andil yang besar dalam hidupmu. Berikan dengan pewahyuan. Kalau kamu gak punya pewahyuan, gak usah kasih. Jangan dihakimi. Jangan dihakimi. Karena Paulus sudah berkata tentang Melkisedek, termasuk persepuluhan. Ini sulit diajarkan. Dan kamu lamban mengerti. Dan masih banyak orang Kristen yang gak bisa makanan keras. Mereka masih memerlukan susu. Jadi sabar aja. Sama-sama bertumbuh. Sama-sama mengenal dia lebih lagi. Sama-sama menyadari betapa engkau besar dalam hidup saya. Sama-sama menyadari semua yang saya punya, semua daripadamu Tuhan. Kita bertumbuh bersama-sama, pada akhirnya kamu akan mengerti. Kamu punya pewahyuan, kamu memberi. Dan semua berkat di balik ini akan datang kepadamu. Lalu diberkati? Amin. Enggak alergi? Puji Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang bertanya, kamu bisa menjawab. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur. Kami bertekun dalam persekutuan di tempat ini. Kami melihat bagaimana dunia ini semakin lama semakin gelap. Ada kesulitan. Tetapi engkau telah membukakan kebenaran-kebenaran kepada anak-anakmu di akhir zaman ini. Supaya kami bisa mengatasi setiap kesulitan, terutama dalam hal ekonomi. Kami telah belajar cara-caranya Tuhan, bukan cara-cara dunia. Cara-caranya Tuhan adalah menabur. Ada begitu banyak cara menabur. Dan hari ini kami telah belajar memberikan 1/10. Dan biarlah Tuhan kami menyadari hal ini sulit untuk dimengerti. Sulit untuk diajarkan. Tapi biarlah hari ini Tuhan. Pewahyuan ini Engkau bukakan kepada setiap anak-anakmu di tempat ini. Biar kami bertumbuh bersama-sama. Biarlah kami bisa makan makanan keras. Mendapatkan pewahyuan. Dan bisa mendeklarasikan betapa Engkau besar dalam hidup kami. Melalui persembahan persepuluhan kami. Dan kami sudah banyak belajar Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sesungguhnya persepuluhan adalah kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan ketika kami mempergunakan kasih karunia itu, Engkau akan memberikan reward kepada kami Tuhan. Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau adalah Jehovah Jireh dalam hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Kau sediakan Tuhan. Kami percaya Engkau sediakan. Engkau akan memberkati mereka, bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi Kau akan memberkati mereka berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Kau miliki di surga. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau sediakan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama. Seperti yang Kau miliki di surga, hidup yang sehat. Tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur.
buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran, sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah tanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, warisan, orang benar, dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita sudah terima semua benefit oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari mengucap syukur dari hati bersama-sama, katakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Engkau berkuasa Tuhan, melakukan segala sesuatunya, bahkan mengubahkan segala situasi dalam hidup kami, supaya kami tetap sehat dan kami tetap diberkati Tuhan. Amin. Engkau yang menjaga kami dari musuh-musuh kami Tuhan. Allah yang maha tinggi, El Elyon. Engkau akan mengubahkan semua yang musuh-musuh kami rancangkan, apapun yang jahat, Engkau ubah menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami. Demikian juga Engkau mengubahkan situasinya ketika Abraham harus menghadapi Abimelek yang mengambil Sarah. Engkau yang membela, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Engkau membela Abraham, mengubahkan situasinya, sehingga Abraham menjadi orang yang diberkati. Demikian juga ketika Laban merancangkan yang jahat kepada Yakub, Engkau ubahkan situasinya menjadi kebaikan buat Yakub. Demikianlah Engkau akan menjadi Allah yang maha tinggi, El Elyon, kepada setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Engkau tahu satu persatu apa yang mereka hadapi. Engkau tahu musuh-musuh mereka Tuhan. Apapun yang jahat yang musuh-musuh mereka rancangkan, Engkau adalah Allah yang maha tinggi, El Elyon. Hari ini Engkau ubahkan semuanya Tuhan menjadi kebaikan dalam hidup mereka. Engkau bukan hanya Allah yang maha tinggi, El Elyon. Engkau juga adalah Jehovah Jireh buat kami Tuhan. Engkau yang menyediakan semua yang kami butuhkan dalam hidup ini. Tuhan, Engkau tahu satu persatu apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan dalam keluarga mereka. Apa yang mereka butuhkan dalam rumah tangga mereka. Apa yang mereka butuhkan untuk keperluan anak-anak mereka. Studi anak-anak mereka. Engkau yang tahu setiap keperluan mereka Tuhan. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apapun Tuhan. Engkau tahu semuanya Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, seperti Abraham berkata kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan baginya anakku. Dan biarlah hari ini Engkau yang menyediakan bagi mereka apa yang mereka butuhkan. Itu sebabnya hari ini kami mau menyatakan Tuhan, betapa Engkau besar dalam hidup kami. Amin. Betapa Engkau besar dalam hidup kami. Yes. Segala kemuliaan,
segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan menjemput saudara dan saya. Kita naik ke surga, tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Joy